Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzakumullahu jami'an. Kaifa halukum? Insyaallah kullukum bi khair wa afiyah wa sihah. Al-an wasalna ilal fasli as-salis min hadal bab, yakni ad-da'watu ilallahi azza wa jal wal jihadu fi sabil. Alhamdulillah, kita udah sampai ke bagian yang ketiga atau sa ya, yang di sini terhapus nih, yaitu ad-da'watu ilallah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, wal jihadu fi sabili, dan jihad di jalan Allah. Nah, ini merupakan hikmah ke alif ba ta sa ya, ketiga daripada iman kepada hari akhir. Wa hadza yadkhulu fi samras as-sabiqah haitsu innahu min afdhalil qurbat wal a'mal as-shalihah. Ini dakwah atau jihad, dan jihad di jalan Allah merupakan ibadah yang sangat afdol ya, merupakan amal soleh yang afdol. Wa qad afradathu huna bi'tibarihi samra mustaqila min hikmatil yakin bil yaumil akhir. Dan di sini akan dijelaskan secara sendiri ya, faidah atau keutamaan daripada dakwah dan jihad di jalan Allah. Yang pertama, fadlul jihad wa da'wa ila Allah subhanahu wa asaruhuma fi inqadin nas bi izni rabbihim minadh dhulumati wan nur. Keutamaan jihad dan dakwah di jalan Allah, dan asar ya, dampak daripada jihad dan dakwah ini ialah menyelamatkan manusia dengan izin Allah dari zulumati ilan nur, dari gelapnya kejahiliaan ya. Jadi kejahilian itu nggak hanya kejahiliaan di zaman Rasul. Ini orang-orang masih percaya dukun, masih percaya ramalan, ini termasuk amal jahiliyah ya. Nonton film ramalan tuh yang tengah malam tuh, yang ada siapa namanya, Ustadz lupa, nggak tahu namanya karena Ustadz nggak pernah nonton. Itu termasuk kejahiliaan, nonton sihir-sihir dan lain sebagainya. Itu merupakan kesyirikan ya, merupakan kejahiliaan, zulumat ilan nur, kepada Islam yang terang benderang. Walidzalika kana min ahabbil a'mal ila Allah azza wa jal wa man ahsanu qawlan min man da'a ila Allah wa amila shalihah. Dan tidaklah artinya wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan tidaklah merupakan sebaik-baik perkataan ialah kecuali mengajak orang kepada Allah. Jadi di sini perkataan yang baik ya, yaitu perkataan yang mengandung dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang ke jalan Allah, dan wa amilah sholihah, beramal amalan soleh, wa qala innani minal muslimin, dan berkata sesungguhnya aku dari orang-orang yang muslim ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan bahwasannya perkataan yang terbaik ialah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dakwah ini merupakan jihad ya, bentuk jihad. Tidak hanya berperang ya, dakwah juga termasuk bentuk jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasafa Rasul lil jihadi bi annahu darwatu sanamil Islam. Ini Rasul mengatakan, mensifatkan jihad ya, bahwasannya jihad ini ialah zarwa, yaitu puncaknya daripada amalan di agama Islam. Ustadz ulang, puncak amalan dalam agama Islam adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fil jihad aidon hakikatuz zuhud fid dunya, dan di dalam jihad ini ada hakikat daripada zuhud. Karena zuhud ini sebagaimana Ustadz katakan itu hatinya tidak ada muta'alluq bid dunya, hatinya tidak bergantung dengan dunia, tidak selalu memikirkan dunia. Karena orang yang jihad itu dia memikirkan bagaimana agama ini
tegak di muka bumi ini. Kalimat la ilaha illallah tegak di muka bumi ini. Wa fihi aidan hakikatul ikhlas. Dan juga dalam jihad ini ada hakikat ikhlas. Karena yang kita perjuangkan ini agama Allah, bukan duit ya atau fulus. Fa innal kalama fi man jahada fi sabilillah la fi sabili riyasa. Ini keutamaan ini bagi orang yang berjihad tulus di jalan Allah, bukan karena karena untuk mendapatkan kekuasaan ya. Wala fi sabilil mal, dan juga tidak untuk yang hanya mencari harta. Wala fi sabilil alhamiyah, dan juga tidak bagi orang yang mencari keamanan. Wa hadza la yakunu illa liman qatala liyakuna din kulluhu lillah. Ini tidak terjadi kecuali bagi orang yang jihadnya itu tulus untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Walitakunu kalimatullahi al-ulya, untuk menegakkan kalimat Allah, agar kalimat Allah ini tinggi berkumandang. Wa a'dahu maratabil ikhlas taslimun nafs wal mal lil ma'bud. Ini dia tingkat keikhlasan yang paling tinggi, ialah menyerahkan seluruh jiwa dan raga kita hanya untuk lil ma'bud, yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dia dicatat, tingkat ikhlas paling tinggi ialah kita menyerahkan jiwa dan raga kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini berat ya. Nah, ini di zaman Nabi ini Masya Allah. Sahabat mungkin zaman sekarang sedikit orang yang mau begini ya. Diserahkan seluruh jiwanya. Nah, dia berjuang walaupun mati di jalan Allah, dia ikhlas. Dia dia serahkan seluruh hartanya untuk berdakwah di jalan Allah, untuk jihad di jalan Allah. Dan ini juga berat ya. Nah, orang kadang-kadang mau bergerak kalau ada fulusnya. Nah, kalau orang yang ikhlas ini Masya Allah, jiwa raganya diserahkan seutuhnya kepada Allah. Sebagaimana di surah At-Taubah ayat berapa ini? Ayat 111 ya, 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membeli daripada orang mukmin, orang-orang yang beriman ini, anfusahum wa amwaluhum. Jiwa dan hartanya. Allah membelinya dengan apa? Dengan jannah. Ini dia Masya Allah, orang-orang yang beriman Allah beli ya jiwanya dan harta-hartanya itu dengan jannah. Tentunya jiwa yang banyak beramal soleh dan yang hartanya dibelanjakan atau diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Falyaqtuluna wa yuqtalun. Mereka memerangi orang-orang kafir harbi. Wa yuqtalun, dan mereka ini mati di jalan Allah. Wa dan alaihi haqqo, janji Allah kepada mereka itu benar ya, langsung Allah berikan surga dan syahid kepada orang-orang yang berperang di jalan Allah. Fit Taurah wal Injil, dan ini janji Allah ini sudah ada di kitab Taurat dan Injil, wal Quran, dan ada pula di Al-Quran. Wa man aufa bi ahdihi minallahi, dan tidak ada yang lebih menepati janji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang paling menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Fastabshiru bi bai'ikum, dan berbahagialah dengan jiwa dan harta yang kalian jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul 'azim. Dan itulah kemenangan yang besar. Nah, ini Masya Allah, kita ini yang dirindukan oleh para orang-orang yang beriman ya. Para sahabat radhiyallahu anhum itu sangat merindukan sekali ya, mati di jalan Allah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat ya, kita baca tarikh. Nah, tarikh ini apa artinya? Yaitu sejarah ya. Nah, kalau kita baca kitab-kitab tarikh, kitab sejarah, itu Masya Allah ya, orang-orang yang beriman ini, sahabat-sahabat Rasul ini ketika perang itu, mereka itu bukan paling belakang, mereka ini berlomba-lomba untuk
berperang di saf yang terdepan. Masya Allah, karena mereka udah meyakini imannya udah 100% ya, bahwasannya Allah menjanjikan ya bagi orang yang mati syahid ini apa? Yaitu apa? Surga Allah dan pahala syahid ya. Nah, Masya Allah. Tapi jihadnya jihad yang benar ya, bukan jihad ala teroris. Nah, ini Ustadz harus terangkan, ini penting ya. Beda antara jihad dan terorisme. Kalau yang dilakukan ya kayak ISIS itu yang ngebom atau yang dilakukan dulu ya, mungkin antum belum lahir. Dulu itu di tahun awal-awal 2000 itu ada terjadi bom Bali ya. Imam Samudra ini orang ini hebat juga baca Qur'annya, hebat juga ngajinya ya, kitab-kitab bisa baca, tapi pemahamannya ini pemahaman yang salah ya. Pemahamannya siapa? Khawarij ya. Nah, ini Khawarij ini ciri-cirinya suka mengkafir-kafirkan orang ya. Pemerintah dibilang kafir semua, orang yang nggak ikut mereka kafir. Nah, ini ciri-ciri Khawarij ini. Ini jihad yang salah ya. Nah, tidak benar ya jihad ngebom itu, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya orang yang diperangi, dicatat, digarisbawahi dan diingat baik-baik ya. Kata Rasul, orang yang diperangi itu ialah kafir harbi. Apa artinya kafir harbi itu? Yaitu orang-orang kafir yang menyerang Islam duluan. Adapun orang-orang kafir yang yang baik-baik aja sama kita, tetangga kita yang bukan Muslim ya, baik dia Buddha, Nasrani atau lain sebagainya, selama dia tidak berbuat masalah, baik-baik aja dengan kita, tidak apa-apa kita berbuat baik kepadanya ya. Nah, itu dia. Dan yang kedua, syarat untuk berjihad setelah yang pertama tadi yang kita perangi itu hanya kafir harbi, yaitu kafir yang menyerang orang-orang Islam. Contohnya seperti Yahudi yang di Palestina ya, bukan Israel, itu bukan negara, itu nggak diakui oleh umat Islam, yang ngakui cuma orang-orang kafir ya. Nah, seperti orang-orang Yahudi di Israel ini, mereka yang memulai duluan, mereka yang membantai umat-umat Islam di Palestina ya. Nah, kafir seperti ini yang berhak diperangi. Adapun kafir ya, orang-orang orang-orang kafir seperti turis ya, yang datang ke Bali mau liburan, seperti ini tidak boleh diperangi. Kata Rasulullah, man qatala mu'ahhadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, artinya orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam, seperti orang-orang kafir yang datang untuk berwisata atau utusan delegasi ya, ada hubungan kerja sama negara, datang ke negara kita, ini nggak boleh dibunuh. Kata Rasulullah, orang yang membunuh kafir mu'ahada ini, maka dia tidak akan mencium baunya surga, padahal baunya surga ini tercium sepanjang apapun ya, artinya baunya sangat wangi ya, bisa tercium sejauh apapun. Nah, ini tidak boleh main asal-asal bunuh, yang penting kafir dibunuh, tidak ya. Nah, ini pemahaman Khawarij ya, orang yang suka mengkafir-kafirkan, yang mudah membunuh. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini orang yang mengikuti sunnah Rasulullah. Adapun seperti Muhammadiyah, NU ini hanya lambang ormas ya. Nah, pemahaman kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita tidak membunuh asal-asalan orang kafir ya, tidak boleh ya. Ini pemikiran radikal ya, pemikirannya orang-orang teroris ya. Kita tidak seperti itu. Nah, yang dimaksud jihad ini memerangi orang-orang kafir yang harbi ya, yaitu kafir yang memerangi Islam duluan, bukan orang-orang kafir yang datang untuk kerjasama atau datang sebagai turis ya, berwisata ke negeri kita ini. Kita lanjutkan yang ketiga. Ini dia hadis tentang jihad. Wafil hadis jihad memerangi kerusakan wa ta'bidin ini lebih lanjut. Nah, kita lewati aja. Nah, ini dia. Nah, kita singkat aja ya. Yang jim, hikmah daripada beriman kepada hari akhir ialah ijitina buzul bisatta suarihi. Menjauhi, ini dicatat poin pentingnya. Menjauhi segala bentuk kezoliman ya.
menjauhi segala bentuk kezaliman. Nah, ini langsung ke ayatnya aja, surah An-Naba Al-Anbiya ayat 47, wa wudi'al mawazinul qis. Nah, ketika timbangan amal dinampakkan atau diletakkan pada hari kiamat, fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habbah, dan tidak ada yang terzolimi pada hari itu walaupun sebesar biji sawi ya. Nah, ini dia. Orang-orang yang beriman kepada hari akhir itu menjauhi perbuatan kezoliman ya. Karena sesungguhnya pada hari kiamat amal ibadah kita akan ditimbang seluruhnya. Nah, ini dia. Zolim itu apa? Nah, asal katanya azulm, kegelapan ya. Nah, adapun secara istilah yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, ini zolim bisa juga terjadi zolim kepada diri kita sendiri atau zolim kepada orang lain. Antum menghardik orang lain, mengganggu orang lain, membuli orang lain, ini merupakan bentuk kezoliman ya. Dan juga antum ketika tidak memenuhi hak-hak antum, hak-hak diri antum ya, baik dalam ibadah ataupun kewajiban, itu merupakan kezoliman juga ya. Nah, makanya orang-orang yang beriman pada hari akhir dia akan menjauhi kezoliman ini. Kita lanjut. Nah, hikmah daripada beriman kepada hari akhir yang jim ya, jim itu kurasa dia. Yang kelima ya, husulul am wal istiqrar, mendapatkan keamanan dan ketentraman ya, wal ulfah bainan nas, dan ulfah, keakraban di antara manusia ya, bil hikami bi syariatillah, dengan hikmat dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Inna mujtama'an yasudu baina ahlil iman billahi azza wajal wal yakinu bil yaumil akhir. Ustaz singkat aja ya penjelasannya. Artinya orang-orang yang beriman kepada hari akhir ini, hikmah daripada iman daripada hari akhir ini ialah lingkungan kita ini, lingkungan masyarakat kita ini akan mendapatkan keamanan dan ketentraman ya, karena orang-orang yang beriman kepada hari akhir itu selalu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, takut berbuat dosa, sehingga ketika terjadi muamalah, hubungan satu sama lain di antara kita, tidak ada yang melakukan khianat, kadzib wa algis, tidak ada penipuan, tidak ada khianat, tidak ada kezoliman. Karena apa? Karena semua orang beriman kepada hari akhir. Nah, ini hikmahnya iman kepada hari akhir. Semua orang takut melakukan dosa, takut menipu orang, takut membodohi orang, takut berkhianat, karena dia mengetahui bahwasannya di hari kiamat kelak mereka semua akan dihisap ya. Semua amalan tidak luput ya daripada hisap atau hitungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka takut untuk berbuat dosa. Ini saja yang Ustaz dapat sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada kebenaran datang dari Allah, apabila ada kesalahan itu datang dari diri Ustaz pribadi, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum, wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.